Nama saya Rindia Syara, NPM 1962-1076. Saya akan membacakan materi terlebih dahulu, yaitu pengertian tindakan ujaran. Tindakan ujaran merupakan satuan terkecil dari bahasa untuk mengekspresikan makna suatu perkataan yang mengekspresikan suatu tujuan. Biasanya tindak ujaran berbentuk satu kalimat, tetapi dapat pula berbentuk kata atau anak kalimat. Ketika seseorang berbicara, dia melakukan suatu tindakan. Tindakan tersebut dapat berupa menyatakan, bertanya, memerintah, menjanjikan, atau berbagai tindakan lainnya. Dengan demikian, ujaran dianggap sebagai bentuk tindakan atau perilaku yang bertujuan. Tujuan ujaran. Dalam berujar, manusia pasti mempunyai tujuan. Bahkan waktu kita sedang ngobrol dan berjalan-jalan ke sana kemari sekalipun, tujuan tadi berupa pemberian informasi kepada pendengar. Kalau dalam suatu wacana dialog, misalnya, kita temukan kalimat seperti Pak Wijoyo sekarang ada di Leipzig, maka kita sebagai pendengar akan menangkap makna ujaran tersebut, tetapi tidak akan berbuat apa-apa, seperti menutup pintu atau membuka jendela. Yang akan kita lakukan adalah menangkap makna tersebut dan kemudian menyimpannya dalam memori kita. Suatu saat mungkin informasi ini akan diperlukan apabila ada orang yang bertanya, "Di mana Pak Wijoyo ya sekarang? Bersama siapa Pak Wijoyo di Leipzig?" Kalimat pertama juga mengandung perpaduan satu proposisi dengan proposisi yang lainnya, yakni adanya argumen Pak Wijoyo dan prediksi berada di Leipzig dan keterangan waktu sekarang. Di samping itu, orang mengucapkan kalimat pertama juga mempunyai asumsi-asumsi tertentu mengenai pengetahuan orang yang diajak bicara. Pembicara pasti berasumsi misalnya bahwa pendengar tahu siapa Pak Wijoyo itu. Yang tidak ia ketahui adalah apa yang terjadi padanya, yakni keberadaan dia di Leipzig. Dengan demikian, suatu ujaran itu mengandung di dalamnya 3 unsur. A. Tindak ujaran atau speak out. B. Muatan proposisi atau propositional content. Dan muatan tematik atau thematic content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinatini, NPM 1962-10783. Di sini saya akan membahas tentang tindak ujaran. Shirley membagi tindak ujaran ke dalam 5 kategori. Yang pertama, representatif. Representatif adalah tindak ujaran yang berupa pernyataan dan memiliki nilai kebenaran. Representatif berupa kejadian yang benar-benar terjadi. Kebenaran tersebut berada dari segi pembicara. Contoh, Presiden Soeharto adalah Presiden Republik Indonesia yang paling lama memimpin. Yang kedua yaitu direktif. Direktif adalah tindak ujaran yang fokus pada pendengar. Tindak ujaran ini memiliki tujuan agar pendengar melakukan sesuatu wujud. Tindakan ini dapat berupa pernyataan, "Apa kamu harus merokok?" Di sini, permintaan sangat halus. "Kak, kalau kamu ke Surabaya, mampir ke rumah ibu yang di Jalan Teratai. Sedikit menyuruh, kamu makan sekarang saja. Langsung dan kasar, pergi kamu." Selanjutnya yaitu komisif. Komisif adalah tindak ujaran yang berupa perintah untuk pembicara sendiri. Biasanya, tindak ujaran ini berupa sumpah, janji, dan tekad. Contoh, "Saya bersumpah akan menjadikanmu satu-satunya gadis yang kucintai selama sisa hidupku." Yang keempat, ekspresif. Ekspresif adalah tindak ujaran yang menyatakan keadaan psikologi tentang sesuatu. Maksudnya adalah pembicara mengutarakan perasaannya tentang sesuatu hal. Ungkapan tersebut dapat berupa terima kasih, selamat, bela sungkawa, dan lain-lain. Contohnya, terima kasih atas kehadirannya. Yang kelima, deklarasi. Deklarasi adalah tindak ujaran yang memunculkan keadaan baru. Dalam tindak ujaran deklarasi, terdapat sesuatu hal yang penting. Hal terpenting tersebut adalah berwenang. Contoh, "Dengan ini kami memberhentikan saudara secara tidak hormat." Muatan proposisi atau propositional content. Muatan proposisi adalah pendengar menggabungkan proposisi satu dengan proposisi yang lain.
Makin lama makin meninggi sehingga terbentuklah suatu pengertian yang menyeluruh dari proposisi-proposisi tersebut. Hasil penggabungan tersebut akan menghasilkan satu pengertian yang utuh. Contoh, Victoria memberi laki-laki yang membenci laki-laki yang tidak rapi. Selanjutnya, muatan tematik atau tematik konten. Tematik adalah sesuatu yang mengutamakan pengurutan. Muatan tematik adalah merujuk pada informasi lama atau all atau given information dan informasi baru atau new information. Darjowadjo 2014.297. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Fikri dengan NPM 1962109117. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pembahasan materi sebelumnya, yaitu langkah umum dalam pelaksanaan ujaran. Langkah apa yang kemudian harus dilaksanakan oleh pendengar setelah memahami suatu ujaran tergantung pada macam ujaran yang didengar. Dari teori tindak ujaran, kita ketahui bahwa ujaran hanya bisa representatif. Maka kita memang tidak diharapkan untuk bertindak apa-apa kecuali mungkin untuk menyimpan makna ujaran itu dalam memori kita. Jadi, seandainya ujaran yang kita dengar adalah Pak Wijoyo telah merekam 3 CVD, pelaksanaan ujaran. Pelaksanaan ujaran dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya yang pertama, pelaksanaan tindak ujaran representatif. Tindak ujaran representatif hanyalah merupakan pernyataan mengenai sesuatu, maka yang perlu kita lakukan adalah menghimpun muatan preposisi dan memahami mana yang merupakan informasi lama dan mana yang baru. Tindak ujaran direktif. Pada dasarnya, tindak ujaran direktif fokus pada pendengar. Menurut Darjowijojo tahun 2014 di halaman 101 menyatakan pelaksanaan tindak ujaran direktif dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pelaksanaan untuk pertanyaan ya atau tidak. Pertanyaan ya atau tidak sebenarnya sama dengan kalimat representatif. Hal tersebut disebabkan pertanyaan ya atau tidak juga memiliki informasi yang sama. Yang kedua, pelaksanaan untuk pertanyaan mana atau apa. Pertanyaan mana atau apa adalah perwakilan dari berbagai pertanyaan atau disebut Darwijojo tahun 2014 di halaman 103. Yang kemudian, pelaksanaan untuk kalimat perintah. Kalimat perintah adalah tindak ujaran direktif langsung atau di dalam buku Darwijojo tahun 2014 halaman 105 dapat disimpulkan bahwa kalimat perintah tidak membutuhkan jawaban, melainkan perbuatan dan melakukan sesuatu. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang tindak ujaran komisif. Tindak ujaran komisif yang telah dijelaskan sebelumnya adalah tindak ujaran yang fokus pada pembicara yang berupa sumpah, janji, dan tekad. Tindak ujaran komisif hanya berupa penyimpanan informasi pada memori. Menurut Darjowijojo 2014 halaman 106. Contohnya yaitu, saya berjanji untuk tidak membuat ibu menangis mulai hari ini. Materi selanjutnya yaitu tentang tindak ujaran ekspresif. Tindak ujaran ekspresif yang telah dijelaskan sebelumnya adalah tindak ujaran yang menyatakan keadaan psikologis seseorang. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya bukan berupa perbuatan, pendengar hanya diam. Menurut Darjowijojo tahun 2014 halaman 107. Tindak ujaran deklarasi. Tindak ujaran deklarasi merupakan tindak ujaran yang menimbulkan kejadian baru.
faktor terjadinya tindak ujaran ini adalah wewenang. Tindak ujaran ini memerlukan syarat kelayakan. Materi yang terakhir yaitu pelaksanaan ujaran tak langsung. Menurut Darjo Wijojo dalam bukunya yang berjudul Psikolinguistik tahun 2014 halaman 108 menyatakan bahwa pelaksanaan ujaran tak langsung merupakan transfer dari makna literal ke makna tak langsung. Menurut penulis, ujaran tak langsung memiliki informasi implisit atau tidak tampak. Penulis mengambil kesimpulan tersebut sesuai dengan contoh ujaran tak langsung. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.